Aksi penipuan berkedok arisan masih menghantui para ibu rumah tangga di Kota Batu. Seperti halnya dilakukan seorang ibu rumah tangga berinisial SMA, umur 23 tahun asal desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, yang berhasil memberdayai para korbannya hingga miliaran rupiah. Seorang ibu rumah tangga berinisial SMA asal desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, ditangkap aparat kepolisian Resort Kota Batu lantaran terbukti telah melakukan penipuan dengan modus jual beli arisan bodong. Penipuan jual beli arisan bodong terungkap setelah salah satu korban yang merasa ditipu oleh bandar arisan berinisial SMA melaporkan ke polisi. Dari hasil penyelidikan, petugas berhasil menangkap bandar arisan bodong tersebut di rumahnya di desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. Tersangka bandar arisan bodong mengaku jika uang hasil penjualan slot nomor urut arisan bodong tersebut, ia putar untuk meyakinkan para korban dengan memberikan keuntungan kepada pembeli nomor urut slot arisan bodong. Selain menjanjikan keuntungan berlipat ganda kepada calon korban, tersangka untuk meyakinkan korban menawarkan melalui grup WhatsApp arisan dengan harga murah jauh di bawah harga sepantasnya. Peristiwa ini berawal dari seorang korban yang mendapat kabar ada investasi arisan di wilayahnya dari pelaku SMA dengan iming-iming keuntungan berlipat ganda. Mendengar tawaran tersebut, korban tergiur ikut dan berinvestasi arisan senilai 278 juta rupiah. Usai investasi pertama cair, pelaku kembali menawarkan investasi arisan dengan keuntungan yang lebih besar, terlebih jika korban mengajak orang lain untuk bergabung. Korban kemudian mengajak saudara dan orang lain untuk berinvestasi arisan, namun ironisnya setelah uang disetor, korban tidak mendapat keuntungan dari investasi arisan. Bahkan korban hanya dijanjikan keuntungan hingga modalnya juga tidak segera dikembalikan. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Batu, jual beli arisan bodong ini telah dilakukan tersangka cukup lama dan korban hingga saat ini mencapai puluhan orang yang rata-rata para ibu rumah tangga dengan kerugian bervariasi. Bahkan satu orang ada yang telah membeli kepada tersangka senilai 278 juta rupiah dan itu dibayar melalui transfer ke rekening tersangka. Untuk mengetahui pasti perbuatan tersangka dilakukan sendiri atau bersama temannya, kini tersangka berinisial SMA tengah menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Batu. Dan sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 4 tahun kurungan penjara. Yang bersangkutan menawarkan pinjaman atau arisan online, yang dimana arisan itu sendiri adalah fiktif. Sesungguhnya tidak ada arisan, tapi ditawarkan melalui grup atau dijapri ke masing-masing temannya, menawarkan bahwa ada arisan yang akan ditebus. Berapa orang korbannya? Jadi ini sistemnya seperti multi level marketing yang terkoneksi langsung terkait kepada tersangka ini ada sekitar 18 orang, kemudian 18 orang ini masih memiliki jaringan yang lain lagi. Untuk sekarang, berdasarkan keterangan dari tersangka yang sudah kita amankan, menurut pengakuan dan berdasarkan bukti-bukti transfer yang sudah kita miliki, ada kerugian nilai uang sekitar 1 M lebih. Yanto Yanjung melaporkan. Aksi protes sejumlah warga di kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar Malang terkait adanya dugaan pungutan kepada keluarga jenazah COVID-19 dan viral di media sosial mendapatkan tanggapan dari Wali Kota Malang Sutiaji. Wali Kota Malang mengatakan untuk pemulasaraan jenazah COVID-19 tidak ada pungutan alias gratis. Ia juga berjanji apabila ada oknum bertugas yang melakukan akan diberikan tindakan tegas. Sakit Saiful Anwar. Sebuah video viral di media sosial adanya aksi protes warga terhadap antrian jenazah di kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar Malang karena tim pemulasaraan jenazah mendahulukan warga yang membayar uang ke tim petugas. Dalam video yang beredar di salah satu media sosial tersebut, terlihat warga yang menyebutkan bahwa antrian jenazah hingga 28 jam menunggu dimakamkan. Warga juga mempertanyakan antrian jenazah yang belum dimakamkan karena tidak memberikan sejumlah uang kepada petugas. Dalam video lain, petugas pemakaman juga berusaha menjelaskan kepada warga tentang kondisi tim prosedur pemakaman jenazah COVID-19. Menanggapi video viral tersebut, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan bahwa dalam penanganan jenazah COVID-19 tidak ada pungutan biaya.
Jika ditemukan adanya dugaan tindakan pemungutan biaya, maka akan dilakukan tindakan. Sutiaji juga menjelaskan bahwa banyaknya antrian jenazah di kamar jenazah RSSA dikarenakan petugas pemulasaraan yang terbatas, sehingga proses pemakaman juga membutuhkan waktu. Untuk itu, dalam mempercepat proses pemulasaraan, sudah berusaha untuk menambah tim pemulasaraan jenazah menjadi 4 tim, dari sebelumnya hanya 2 tim. Hal ini dilakukan agar penanganan jenazah COVID-19 bisa cepat ditangani. Selain menambah tim pemulasaraan, saat ini tim Satgas COVID-19 juga memperbolehkan warga untuk memakamkan jenazah COVID-19 dengan protokol kesehatan. Jadi jenazah yang meninggalnya di atas pukul 10 mesti kremasinya baru pagi. Paham ya? Pukul 10 malam, pukul 22 malam, maka yang namanya pemulasaraannya itu biasanya nunggu pagi. Ya. Kalau pagi berarti ini kan masih nunggu. Dan tempat teman-teman kemarin ya yang tim pemakaman itu baru dia bisa memulai di atas pukul 10. Pukul 10 ini kan masih ada yang di hari yang pertama kemarin, mesti kan sisanya ini Mas. Sehingga ini ada penumpukan untuk pemakaman. Maka kemarin sudah disampaikan kan di SOP-nya juga dipulihkan ya. Ketika mereka masyarakat tidak sabar menunggu giliran ya, maka bisa ya dengan ambulan yang sudah disesuaikan dengan SOP-nya dimakamkan oleh pihak masyarakat. Simon Alfredo melaporkan. Seorang dokter umum di Malang menemukan terapi untuk penyembuhan pasien yang terpapar COVID-19. Terapi tersebut dilakukan dengan cara nebul atau penguapan. Hasilnya, lebih dari 80 pasien positif COVID-19 yang mengikuti terapi ini dinyatakan sembuh. Dr. Yosefin Pratiwi, seorang dokter umum yang menjalankan praktek di salah satu apotek di Karangploso, Kabupaten Malang, berhasil membuat alat terapi penyembuhan orang terpapar COVID-19. Berawal dari menolong pasien yang datang dengan keluhan sulit bernafas dan saturasi oksigen rendah, serta tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit yang sedang penuh, Pratiwi kemudian memberikan terapi nebu atau penguapan. Terapi ini dilakukan sederhana secara rutin untuk mengeluarkan dahak pasien. Untuk racikan sendiri, Pratiwi menggunakan obat batuk berdahak, obat mengatasi peradangan, reaksi alergi, dan penyakit autoimun yang dilarutkan dengan natrium klorida dan sedikit minyak kayu putih. Kemudian ditampung dalam nebulizer atau alat bantu penguapan. Pemeriksaan pasien hingga penguapan pun dilakukan di ruang terbuka di halaman tempat praktik, agar pasien sekaligus mendapatkan paparan sinar matahari selama proses terapi nebu. Dr. Pratiwi menyebutkan karena setiap pasien mengalami kondisi klinis berbeda, proses penguapan pun durasinya bervariasi, mulai 3 menit hingga 15 menit. Selain itu, ada pasien yang cukup menjalani terapi nebul sehari sekali. Ada juga yang sehari 2 kali terapi. Sejak awal ditemukan terapi ini, sudah 81 pasien yang sembuh usai menjalani terapi ini. Pasien yang datang pun mengaku bahwa kondisinya jauh lebih baik usai menjalani beberapa kali terapi uap. Kesulitan beraktivitas, flu, batuk, hingga saturasi rendah yang membuat sesak nafas menjadi keluhan yang mayoritas dialami pasien yang datang ke klinik Dr. Pratiwi. Dr. Pratiwi berharap temuannya ini diterima agar bisa menolong banyak nyawa yang saat ini sedang terpapar COVID-19, namun tidak mendapat pertolongan medis karena terapi ini relatif mudah dan sederhana. Pratiwi menambahkan pasien yang sembuh berkat terapi ini berasal dari bermacam usia, mulai anak-anak sampai pasien lanjut usia. Kini Dr. Pratiwi tengah melakukan penelitian terkait terapi ini agar bisa digunakan secara luas. Saya berikan penguapan di pagi hari karena kalau secara logika COVID itu bersarang yang paling besar di paru-paru, jadi saya harus mengeluarkan dari paru-parunya. Dia kan kenanya kan nggak tahu di mana, karena tahu di mana kenanya. Kumannya terlalu kecil virusnya, kemudian masuknya secara aerosol. Aerosol itu artinya dengan hirupan aja atau ada orang COVID lewat, dia kena kayak gitu. Jadi saya harus mengeluarkan juga secara aerosol seperti itu. Dan ini saya lagi dibantu beberapa guru saya atau senior-senior saya untuk melakukan penelitian kasus. Jadi saya dari kasus ke kasus ternyata ada perbaikan. Itu menurut saya mukjizat juga. Nanti akan saya liput lah
Maksudnya saya ketik, saya buat penelitian ilmiah. Mungkin metodenya pertama kuantitatif dulu ya, dari jumlah. Setelah jumlah akan jadi kualitatif. Seperti itu mungkin. Jadi nanti risetnya ini akan saya serahkan ke pemerintah secara gratis. Biar rakyat Indonesia juga cepat pulih gitu. Saya biar juga nggak kehilangan teman-teman, adik kelas, guru yang lagi penanganan COVID kan mereka banyak yang gugur. Warga sipil juga. Sebenarnya kuncinya satu sih. Kalau nakesnya di Indonesia kan sedikit, kan lebih banyak rakyat sipil. Pakai masker aja loh, yang bagus pakainya. Jangan ditaruh di dagu, jangan ditaruh di hidung, pokoknya bagus lah. Itu nanti akan membantu penurunan dari COVID tersebut. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban tanggal 20 Juli mendatang, penjualan hewan kurban di kalangan peternak sepi pembeli. Diperkirakan penjualan hewan kurban menurun hingga 30%. Sepinya penjualan hewan kurban ini salah satu penyebabnya yakni adanya pemberlakuan PPKM darurat. Pemberlakuan PPKM darurat dari tanggal 3 hingga 20 Juli ternyata berdampak pada penjualan hewan kurban. Di kalangan peternak, H-4 Hari Raya Idul Adha penjualan hewan kurban masih sepi. Salah satunya di pusat penjualan hewan kurban milik Muhammad Taufik di kawasan Sawojajar, Kota Malang. Di lapak miliknya penjualan hewan kurban pada H-4 Idul Adha ini masih sepi. Bahkan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, permintaan akan hewan menurun hingga 30%. Menurut Muhammad Taufik, bahwa pandemi COVID-19 dan adanya pemberlakuan PPKM darurat berdampak pada penjualan hewan kurban. Banyak pembeli atau langganannya yang pada tahun sebelumnya membeli dalam jumlah banyak, namun untuk tahun ini dikurangi jumlahnya. Bahkan sebagian langganan terpaksa batal untuk membeli. Meskipun penjualan hewan kurban masih tergolong sepi, namun Muhammad Taufik optimis dalam 4 hari ke depan penjualan hewan kurban akan ada peningkatan walaupun tidak signifikan. Untuk hewan kurban yang dijual mulai dari harga Rp2.500.000 hingga Rp5.500.000 per ekornya. Sementara di pusat penjualan hewan milik Muhammad Taufik, selain menjual hewan kurban secara offline, juga melayani secara online. Selain itu, mereka juga melayani penyembelihan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai surat edaran dari Wali Kota Malang. Secara umum memang situasi ini berpengaruh pada sistem ekonomi, termasuk ini kan bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat juga. Jadi ya tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pasti ada penurunan, pasti ada ada orang yang memprioritaskan lain daripada. Tapi saya masih optimis karena ini kan ibadah ya. Penurunannya kira-kira sampai berapa persen ya, Pak? Agak lumayan ini. Saya menghitungnya bisa 30% lebih, hampir 40-an%. Simon Alfredo melaporkan. Akibat ramainya dilintasi kendaraan berat, jalan penghubung di Lawang, Kabupaten Malang mengalami kerusakan. Jalan yang sudah diperbaiki belum setahun ini sudah rusak kembali. Jalan Raya Yos Sudarso Lawang merupakan jalan penghubung antar desa di Kecamatan Lawang maupun penghubung Lawang Singosari dan ke arah Pakis serta Jabung. Namun sayang di beberapa titik jalan, aspal sudah kembali mengalami kerusakan, padahal perbaikan belum setahun. Rusaknya jalan ini diduga karena beratnya beban kendaraan yang melintas melebihi kekuatan badan jalan. Jalan penghubung ini kini berlubang besar dan dalam di beberapa bagian dan sisanya aspal jalan sudah hilang, sehingga menimbulkan debu ketika kendaraan besar melintas. Menurut salah seorang warga menjelaskan, ramainya kendaraan berat yang melintas dan perbaikan jalan dengan tambal sulam, lubang jalan mengakibatkan jalan tidak bertahan lama. Di lokasi cukup banyak truk berat yang melintas selain roda 2 dan roda 4 pribadi. Banyak pihak berharap pada pembatasan tonase kendaraan yang melintas atau perbaikan disesuaikan dengan kondisi kendaraan yang melintas agar jalan bisa bertahan lama. Ini jurusan orang bisnis motor besar-besaran. Lawang ya, ke sana iya, ya. Singosari ya. Singosari. Ke sana ke
sana bisa, sana muter-muter. Itu kan sudah diperbaiki, sudah. Iya dulu. Berapa bulan yang lalu kira-kira? Ya, 6 bulan ya. 6 bulan yang lalu. Iya. Sekarang udah jebol lagi, Pak ya? Kurang jatuh. Di sini motor besar-besar yang lewat motor pabrik. Pabrik, ya? Itu aneh pabrik tok sampai Napoli. Waduh kayu, motor teleler tok. Lek bangunan biasa-biasa ya meledak ya. Gak kuat, Pak ya? Nggak kuat. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang akhir pekan, beberapa titik jalan terlihat lebih ramai dibandingkan hari sebelumnya. Pembukaan lajur underpass Karanglo berdampak pada meningkatnya kendaraan yang masuk ke Kota Malang. Beginilah yang terlihat di Jalan Tol Malang Pandaan jelang akhir pekan di PPKM darurat. Jalan tol terlihat sangat lengang baik kendaraan yang masuk Malang maupun keluar menuju arah Surabaya. Sementara itu pembukaan lajur jalan underpass menuju Kota Malang yang beberapa waktu sebelumnya dilakukan penutupan berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan yang masuk ke Kota Malang. Tidak hanya itu, ramainya kendaraan yang masuk juga lebih didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi, baik yang masuk jalan layang maupun yang menuju ke Jalan Panji Suroso. Menurut salah seorang warga menjelaskan, peningkatan kendaraan yang melintas ini sangat jarang terlihat kendaraan bernomor polisi luar kota dan lebih banyak didominasi kendaraan bernomor polisi N. Di depan Pasar Karangploso terlihat arus kendaraan yang melintas cukup ramai karena kendaraan dari arah Kota Malang yang melintasi pertigaan Pendem diarahkan menuju Karangploso dan ke Batu. Sementara dari arah Singosari yang akan menuju ke Kota Batu sama diarahkan melintasi Karangploso menuju Giripurno dan masuk ke Kota Batu. Mulai ramai, tapi yang dari sana kan ditutup, disuruh lewat Karangploso. Berarti yang dari Pendem yang ya? Di Pendem ditutup, lalu yang mau ke Batu suruh lewat Karangploso. Kemudian yang dari arah mana itu? Yang dari arah sana juga gitu kan. Jam berapa tadi ramainya? Ya barusan ini. Mulai jam 10 tadi mulai agak lewat itu. Agak lewat ya? Iya. Tapi kendaraan rata-rata plat N, Iya, cuma plat N aja, Pak. Sini-sini orang sini-sini aja. Berarti warga Malang Raya aja ya. Orang luar kota ya jarang kan. Emangnya nggak boleh kan. Iwan Hikmawan melaporkan. Dan laporan perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya di hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan makan makanan yang bergizi. Mewakili kerabat kerja, saya Ita Purwaningsih, undur diri Anda, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.